Fisika bisa. Hai, ketemu lagi dengan saya Arman Laja. Kini, Anda menyaksikan video pembelajaran gaya listrik. Jangan lupa subscribe channel saya, Sorong Fisika, like, share, and comment videonya. Gaya listrik. Pengertian gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik. Terdapat sebuah benda bermuatan positif, kita namakan Q1, dan sebuah benda bermuatan positif lainnya yang kita namakan dengan Q2, terpisah sejauh R. Maka gaya yang dialami oleh Q1 yang bermuatan positif dan Q2 yang juga bermuatan positif adalah gaya tolak-menolak. Pada Q1, gaya tolak-menolaknya ke arah kiri ataukah ke arah kanan? Ya. Gaya tolak-menolaknya ke arah kiri, yang kita namakan dengan vektor F12. Artinya, gaya yang dialami oleh Q1 akibat Q2. Pada Q2, gaya tolak-menolaknya ke arah kiri ataukah ke arah kanan? Ya, benar. Gaya tolak-menolaknya ke arah kanan, yang kita namakan dengan vektor F21. Artinya, gaya yang dialami oleh Q2 akibat adanya Q1. Terdapat sebuah benda bermuatan negatif yang kita namakan dengan Q1 dan sebuah benda lainnya yang juga bermuatan negatif yang kita namakan dengan Q2, terpisah sejauh R. Maka gaya yang dialami oleh Q1 yang bermuatan negatif dan Q2 yang juga bermuatan negatif adalah gaya tolak-menolak. Pada Q1, gaya tolak-menolaknya ke arah kiri ataukah ke arah kanan? Gaya tolak-menolaknya ke arah kiri, yang kita namakan dengan vektor F12. Artinya, gaya yang dialami oleh Q1 akibat adanya Q2. Pada Q2 yang bermuatan negatif, gaya tolak-menolaknya ke arah kiri ataukah ke arah kanan? Ya, benar. Gaya tolak-menolaknya ke arah kanan, yang kita namakan dengan vektor F21. Artinya, gaya yang dialami oleh Q2 akibat adanya Q1. Berikutnya,
Misalkan ada sebuah benda bermuatan positif yang kita namakan Q1, dan ada sebuah benda bermuatan negatif yang kita namakan dengan Q2, terpisah sejauh R. Gaya yang dialami oleh Q1 yang bermuatan positif dan Q2 yang bermuatan negatif adalah gaya tarik-menarik. Pada Q1, gaya tarik-menariknya ke arah mana? Kanan ataukah kiri? Gaya tarik-menariknya ke arah kanan, yang kita namakan dengan vektor F12. Pada Q2, gaya tarik-menariknya ke arah mana? Kiri ataukah kanan? Gaya tarik-menariknya ke arah kiri, yang kita namakan dengan vektor F21. Artinya, gaya yang dialami oleh Q2 akibat adanya Q1. Keterangannya, Q1 sama dengan benda bermuatan listrik 1. Satuannya kolom, disingkat dengan C besar. Q2 sama dengan benda bermuatan listrik 2. Satuannya kolom, disingkat dengan C besar. R kecil sama dengan jarak antara kedua benda bermuatan listrik, satuannya meter, disingkat dengan M. Vektor F12 itu sama dengan vektor gaya yang dialami oleh benda bermuatan listrik 1 akibat benda bermuatan listrik 2. Satuannya Newton. Vektor F21 sama dengan vektor gaya yang dialami oleh benda bermuatan listrik 2 akibat adanya benda bermuatan listrik 1. Satuannya Newton, disingkat dengan N besar. Berikutnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F besar itu sama dengan vektor F12 sama dengan vektor F21 yang merupakan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Sedangkan K itu sama dengan konstanta atau tetapan Coulomb yang nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, kita beralih ke contoh soal.
Contoh soal 1. Dua benda masing-masing bermuatan listrik min 1 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 20 cm. Jika konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, berapakah besar gaya tarik-menarik antara kedua benda bermuatan listrik tersebut? Dari soal tadi diketahui bahwa Q1 sama dengan min 1 mikrokolom sama dengan min 1 pangkat min 10 pangkat min 6 kolom. Ingat bahwa satu mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kalau Q1 itu adalah min 1 mikrokolom, kita ubah ke kolom menjadi min 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan 4 mikrokolom. Kita ubah juga ke dalam kolom menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. R sama dengan 20 cm. 20 cm ini kita ubah ke dalam meter. Cara mengubahnya adalah 20 cm itu kita ubah dulu, 20 itu kita ubah menjadi notasi ilmiah, menjadi 2 kali 10 pangkat 1. Masih satuannya cm. Kemudian kita ubah satuan cm ke dalam meter. Ingat bahwa 1 cm itu adalah 10 pangkat min 2 meter. Sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2, pangkatnya dijumlahkan berarti 1 tambah min 2 atau 1 kurang 2 itu adalah min 1, sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Berikutnya K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Yang ditanya adalah F sama dengan titik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tahu rumus gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak sesuai dengan hukum kolom, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui. Sudah diketahui kan K tadi ya, K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan, kita ganti K dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 itu tadi adalah min 10 pangkat min 6 kolom. Kita tidak perlu memasukkan tanda negatifnya, jadi yang dimasukkan adalah harganya, yaitu 10 pangkat min 6, kemudian kali Q2 itu tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 6, kemudian R itu tadi diperoleh R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter, jadi kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2. Jangan lupa ini dipangkatkan dengan 2. Sehingga diperoleh F itu sama dengan 9 kali 4 berarti 36, kali 10 pangkat 9, 10 pangkat kali 10 pangkat min 6. Pangkatnya kita jumlahkan, berarti 9 tambah min 6, atau 9 kurang 6. 9 kurang 6 berapa? Ya, 3. 3 berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6. Berarti 3 tambah min 6 atau 3 kurang 6. 3 kurang 6 itu adalah min 3. Jadi 36 kali 10 pangkat min 3. Berikutnya, per 2 kali 10 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2. Artinya ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Kemudian min 10 pangkat
min 1 kali 2, min 2. Berarti diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2. Angka selanjutnya adalah 36 dibagi dengan 4, yaitu 9. Kemudian 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2. Itu artinya pangkatnya dijumlahkan. Pangkatnya dikurangi. Jadi min 3 kurang min 2. Atau sama saja dengan min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2 itu adalah min 1. Sehingga diperoleh F sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1 Newton. Atau sama dengan 0,9 Newton. Jadi, besarnya gaya tarik-menarik antara kedua benda bermuatan listrik tersebut adalah 0,9 Newton. Baik, kita beralih ke contoh soal 2. Dua benda masing-masing bermuatan listrik Q1 sama dengan min 1 mikrokolom dan Q2 sama dengan min 4 mikrokolom terletak pada satu garis lurus dan terpisah sejauh 20 cm. Sebuah benda bermuatan Q3 sama dengan 2 mikrokolom diletakkan di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Jika konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, berapakah besar gaya listrik yang dialami oleh Q3? Berikut gambarnya. Jadi Q1 dan Q2 itu ya terpisah sejauh 20 cm. Kemudian ada Q3 itu diletakkan di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Dari soal ini, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah Q1 sama dengan min 1 mikrokolom. Kita ubah ke dalam kolom menjadi min 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan min 4 mikrokolom. Kita ubah ke dalam kolom menjadi min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 sama dengan 2 mikrokolom, kita ubah ke dalam kolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. R12, jarak antara Q1 dan Q2, tadi diketahui 20 cm, kita ubah ke dalam cm, diperoleh 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian, diketahui juga K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar gaya yang dialami oleh Q3. Kita simbolkan dengan F3 sama dengan berapa? Sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu gambar yang tadi. Ini Q1 dan Q2 terpisah sejauh 20 cm. Jadi jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah R12, 20 cm. Kemudian, karena Q3 diletakkan di tengah-tengah, berarti jarak antara Q1 dan Q3, atau jarak antara Q3 dengan Q1 yang kita namakan dengan R31 itu adalah 10 cm. 10 cm dapat dari mana? 20 ini kan dibagi 2, jadi 10 cm. Begitu juga dengan jarak dari Q3 ke Q2, kita namakan dengan R32, jaraknya juga 10 cm. Gaya yang dialami oleh Q3 akibat adanya Q1, Q3 bermuatan positif, Q1 bermuatan negatif. Berarti gaya yang dialami oleh keduanya adalah tarik-menarik. Berarti pada Q3 gaya tarik-menariknya ke arah kiri, yang kita namakan dengan vektor F31. Kemudian kita lihat kalau Q3 dengan Q2. Q3 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif. Berarti gaya yang dialami oleh keduanya adalah gaya tarik-menarik. Pada Q3 gaya tarik-menariknya itu ke arah mana? Ke arah kanan.
yang kita namakan dengan vektor F32, gaya yang dialami oleh Ki3 akibat adanya Ki2. Nah, dari sini kita bertambah yang diketahui berarti R31 itu sama saja dengan R32, yaitu 10 cm. Kita ubah ke dalam meter menjadi 10 pangkat min 1 meter. Vektor F3 itu sama dengan vektor F32 ditambah dengan vektor F31. F3 itu sama dengan, karena F32 tadi arahnya ke kanan, makanya positif, yaitu F32. Kemudian F31 tadi itu arahnya ke kiri, berarti negatif F31. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Jadi F3 sama dengan F32 itu rumusnya adalah K kali Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Kurang F31 itu adalah K kali Q3 kali Q1 per R31 kuadrat. Sekarang kita masukkan yang sudah diketahui. Jadi F sama dengan, kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q3 adalah 2 kali 10 pangkat 6. Ingat yang dimasukkan itu adalah harganya ya, bukan negatif atau positifnya. Jadi harganya yang dimasukkan. Q2 itu adalah 4 kali 10 pangkat 6, kemudian R32 itu adalah 10 pangkat min 1. Dipangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q3 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6, kali Q1 itu adalah 10 pangkat min 6. R31 ya tadi 10 pangkat min 1 kuadrat. Dikuadratkan. 9 kali 2, 18 kali 4 berarti 72. 72 kali ini 9 kurang 6, 3. 3 kurang min 6, min 3. Jadi 72 kali 10 pangkat min 3. Per 10 pangkat min 1 kali 2. Min 1 kali 2 adalah min 2. Sehingga sini adalah 10 pangkat min 2. Kurangi 9 kali 2, 18 kali 10 pangkat berapa? 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6, min 3. Jadi diperoleh 18 kali 10 pangkat min 3. Berikutnya 10 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2 atau dikuadratkan. Jadi min 1 kali 2 itu adalah min 2. Jadi 10 pangkat min 2. Selanjutnya jadi F sama dengan ini 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3 karena pangkatnya ini karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Jadi min 3 kurang min 2. Min 3 kurang min 2 itu sama saja dengan min 3 tambah 2. Yaitu min 1. Sehingga diperoleh sini 72 kali 10 pangkat min 1. Dikurangi dengan 18, terus dulu 18-nya. Kemudian 10 pangkat min 3 kurang min 2. Min 3 kurang min 2 itu sama saja dengan min 3 tambah 2. Yaitu min 1. Sehingga diperoleh sini 18 kali 10 pangkat min 1. Nah ini karena bilangan pangkatnya sudah sama, yaitu 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 1. Berarti angka-angka di depannya itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Oke, jadi 72 kurang 18 itu adalah 54. Pangkatnya tetap itu 10 pangkat min 1. Sehingga diperoleh F sama dengan 5,4 Newton. Jadi, besarnya gaya listrik yang dialami oleh Q3 itu adalah 5,4 Newton. Demikian penjelasan saya tentang gaya listrik. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Fisika bisa. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menghindari keramaian, dan mencuci tangan.
Sa jaga ko, ko jaga sa.